kalau dia mengikuti hawa nafsunya, oh kalau saya misalnya lebih nyamannya terbuka, maka dia akan terbuka. Ya berapa banyak lah artis yang umroh misalnya ya, pas pulang itu kayak lagi gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Karena dia merasa nyaman seperti ini. Dalam Islam itu pada saat perempuan itu diberikan aturan-aturan, sebenarnya itu bukan untuk membatasi ruang lingkup perempuan itu, tetapi untuk melindungi agar perempuan itu tetap terjaga kehormatannya. Perasaan dan akal ini akan didominan dengan kesesatan gitu. Tapi ketika dia belajar, ya, dia ilmu, sejatinya dia sedang menjaga dan menjadikan akal dan perasaannya sebagai kekuatan bagi diri. Oh, udah ngerti cuman nggak dilaksanain. Makanya kan al amalu al ilmu bila amalin kasajaruk bila tamrin kan? Ilmu tanpa ada amal bagai pohon tanpa buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jebret. Sobat Jebret sekalian, ya. Hari ini ya, di malam ini kita membahas tentang isu perempuan. Yang mana saat ini isu perempuan ini bukan hanya sekedar wacana, tapi sudah menjadi persoalan nyata yang menyangkut kehormatan bahkan nyawa. Baru-baru ini ya, kita dihebohkan dengan kasus mutilasi yang mana itu terjadi di Surabaya. Bahkan bukan hanya kasus mutilasi, kasus hamil di luar nikah, ya kan, pelecehan dan sebagainya, yang mana itu semua menyangkut tentang isu perempuan. Yang mana artinya adalah saat ini perlindungan terhadap perempuan ini menjadi PR bagi kita, ya, bagi masyarakat, bagi negeri kita. Ya, bagaimana terkait dalam melindungi perempuan. Nah, maka dari itu hari ini kita membahas tentang pandangan Islam versus Barat, ya, dalam menghargai, dalam memandang perempuan. Ya, karena urgensinya jelas. Kalau kita salah milih cara pandang, ya, maka perempuan akan menjadi korban daripada sistem. Dan hari ini kita menghadirkan seorang aktivis muda, ya. Beliau bernama Kang Yuda, ya. Beliau adalah founder komunitas Ngaji ID, ya. Kang Yuda, ya. Betul. Ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Mungkin untuk awalan nih, Kang, ya. Santai ya kita. Mungkin awal-awal gini, Kang. Sebelum kita lebih dalam, ya. Kalau menurut pendapat Kang Yuda, bagaimana sih Islam versus Barat itu dalam memandang perempuan, Kang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kaget ya diundang di podcast ini membahas perempuan, padahal ini laki-laki semua. Kayaknya nggak adil gitu ya, kayak nggak nyambung ya. Tapi berarti kan ini menandakan bahwa laki-laki itu memang, ya, teman-teman di sini peduli ya terhadap teman-teman perempuan di sana. Walaupun saya di sini masih bersama jomblo-jomblo yang belum memiliki perempuan. Kalau saya alhamdulillah kita sudah punya satu. Alhamdulillah. Nambah lagi dah. Ya, untuk pembahasan hari ini ya terkait perempuan. Memang ada beberapa cara pandang melihat perempuan. Ada cara pandang di dalam Islam, ada cara pandang di luar Islam. Contohnya di Barat misalnya. Orang-orang Barat itu lebih memandang, kita tahu ya, ada namanya liberalisme. Liberalisme itu adalah kebebasan orang itu untuk berbuat sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, liberalisme ini juga masuk ke ranah perempuan ternyata. Jadi di Barat itu banyak orang-orang atau perempuan yang merasa dirinya itu dibatasi, dikekang oleh sistem. Misalnya tidak punya hak suara untuk memilih, tidak punya hak untuk berkiprah di dalam tempat kerja misalnya. Akhirnya di sana banyak riakan-riakan yang menimbulkan gejolak. Perempuan itu ingin juga eksis sebagaimana laki-laki. Makanya di sana itu ada namanya feminisme dan sebagainya. Karena merasa bahwa perempuan ini nggak boleh dikekang nih. Kok masa yang kerja laki-laki aja, masa yang bisa tampil di kamera laki-laki saja,
perempuan juga pengen merasakan hal yang sama dong gitu. Jangan sampai perempuan tuh dikekang, perempuan tuh dibatasi. Maka ada namanya isu-isu liberalisasi dalam aktivitas perempuan, sehingga ada namanya kebebasan di dalam itu. Di barat itu, maka kalau kita lihat ya, kita ke barat di area Eropa dan sebagainya gitu, perempuan itu seolah-olah memang bebas gitu. Kebebasan menurut barat itu seolah-olah merupakan representasi dari penghargaan terhadap perempuan. Di sana itu perempuan tuh merasa dihargai kalau mereka itu diberikan kebebasan. Gitu. Nah, apakah ini sama dengan perspektif Islam atau tidak? Nanti mungkin kita akan bahas. Nah, spill dulu. Ya, ini untuk awalan ya, ini bisa menarik ya tadi ya. Bahwasannya di barat itu mereka dalam menghargai perempuan itu diberikan kebebasan gitu. Kebebasan. Ya. Berikutnya mungkin terpikir juga ya, tadi kan nanti bakal dijabarkan oleh Kang Yuda ya, mengenai bagaimana sudut pandang Islam dan Barat ya terkait menghargai perempuan. Nah, kalau kita tarik lagi ke Barat tadi gitu kan, apakah kaum Hawa perempuan ini merasa tereksploitasi di sana? Oke. Beberapa jadi gini, arti dari kebebasan itu tergantung siapa orang yang tergantung bagaimana cara sudut pandang orang itu menilai. Perspektif Barat itu bebas itu dalam artian tidak ada batasan. Jadi orang itu bisa berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau gitu, selama sesuatu itu tidak mengganggu hak orang lain misalnya gitu. Apakah di sana boleh perempuan itu misalnya memakai karena kan misalnya di Eropa ada musim panas misalnya, kan di sana gerah tuh. Nah, kira-kira boleh nggak sih perempuan itu buka aurat di Eropa sana? Masa sih harus ditutup terus pakai jaket kan? Pakaian yang minim gitu kan? Pakai pakaian minim, kira-kira boleh nggak sih? Nah, menurut kebebasan versi Barat itu boleh dong ya, karena itu adalah bentuk penghargaan agar perempuan itu tidak merasa terkekang oleh hak mereka gitu ya? Hak mereka. Apakah dengan pakai baju minim itu mengganggu hak orang lain? Kira-kira mengganggu nggak? Enggak kan? Ya, kalau misalnya ada perempuan nih lewat di antum, kalau kita ngerasa ganggu kan? Tapi kayak gimana gitu? Tapi yang terganggu itu bukan hak kita, yang terganggu itu kewajiban kita. Kalau kita kan ya, ada hak, ada kewajiban misalnya. Kewajiban kita kalau ada yang pakai baju minim, apa kewajiban kita? Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan atau jangan ngedip gitu ya. Lihat sekali rezeki kata Pak Majid. Iya. Wajib. Berarti kan nah, haknya tidak terganggu. Nah, di Barat itu selama haknya itu tidak terganggu ya udah bebas aja. Jadi mata laki-laki itu ya tergantung yang punya gitu. Dia mau memandang tidak memandang itu ya urusan dia. Yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang menurut dirinya itu adalah suatu tindakan asusila. Sehingga di sana tuh bebas tuh perempuan tuh, yang pertama dari segi pakaian bebas. Dari misalnya mereka ingin menjadi seorang pemimpin boleh apa enggak? Karena mereka menganut asas liberal ya mau aja gitu ya. Boleh mereka jadi seorang pemimpin, boleh mereka mau menjadi orang yang wanita karir misalnya itu boleh gitu. Apakah mereka kemarin sempat ada isu tidak perlu punya anak namanya Child free. Nah, karena laki-laki enak banget ya laki-laki. Kenapa laki-laki enak? Ya nikah nggak punya anak, nggak usah hamil dan sebagainya. Nah, perempuan kalau sudah hamil badannya jadi besar, gemuk gitu ya, harus ngurus anak juga, capek di rumah. Maka ada konsep child free, ingin seperti laki-laki. Nah, seperti itu. Makanya di sana itu kebebasan tidak dibatasi. Tetapi pada dasarnya, pada saat kebebasan tidak dibatasi itu sebenarnya hakikatnya bukan lagi kebebasan, tetapi tadi hakikatnya adalah eksploitasi. Misal ada wanita-wanita sekarang yang masuk ke dunia hiburan, dunia public figure, mereka itu akan laku kalau semakin terbuka. Mobil mewah itu nggak akan mobil mewah itu nggak iklan mobil mewah nggak akan bagus iklannya kalau di sampingnya nggak ada perempuan yang terbuka. Termasuk ini mungkin ya Kang ya, sampai iklan sabun pun perempuan gitu loh. Kayaknya banyak iklan apa aja ya? Semua iklan kayaknya. Betul. Sabun. Coba kalau kita bayangkan iklan sabun itu laki-laki.
Kalau ikan sabun laki-laki berkumis ya, keteknya ada bulunya, kira-kira masih bagus ya. Ya, enak juga Ya, dilihat. enak juga ya. Berarti gimana? Nah, jadi perempuan itu dijadikan karena merasa mereka itu bebas melakukan sesuatu, sebenarnya ini dijadikan alat untuk orang-orang yang berada memiliki kuasa untuk mengeksploitasi itu gitu. Jadi orang-orang, oh ini mumpung mereka berpikir wanita itu bisa bebas melakukan apa saja, maka ya udah kita gunakan perempuan dalam rangka itu dari segi semua hal yang sifatnya muamalah. Misalnya tadi masuk ke iklan sabun, iklan apalagi hiburan ya, film, terus kendaraan, semuanya itu ya dihiasi dengan perempuan. Karena kan perempuan tuh ya sebagai hiasan dunia salah satunya kan ya. Iya. Dunia ini gak akan indah kalau misalnya Nggak ada perempuan. Lu coba kalau melihatnya cowok semua bosen banget. Jadi memang awalnya tuh sebetulnya baik ya, niatnya baik. Mereka tuh orang barat ini sebenarnya mereka pengen menghargai perempuan dengan memberikan kebebasan itu ya, Kang ya. Tapi justru kebebasan itu justru berakhir pada eksploitasi itu tadi. memang cara pandang baik dan buruk itu tergantung dari dasarnya ya. Boleh jadi cara pandang mereka itu baik menurut pandangan umum, oh memberikan penghargaan kepada perempuan untuk bebas sebebas-bebasnya di masyarakat itu sudah baik menurut pandangan umum gitu ya. Tetapi menurut pandangan yang lebih spesifik lagi, yang misalnya pandangan itu di dalamnya ada unsur ideologinya, nah ini terklasifikasi lagi gitu ya. Apakah ini beneran baik ataukah ini tidak baik, karena baik buruk itu perlu dasar gitu ya. Benar. Kopi ini baik apa buruk menurut antum? Baik. Baik apa buruk, bukan halal. Kalau halal insya Allah ya halal ya. Tapi kopi ini baik atau buruk tergantung dasar pemikirannya. Kopi ini buruk menurut misalnya contoh beberapa influencer ya, dokter, mungkin antum tahu. Ya. Jadi kopi ini sebenarnya bukan kopi kan gitu ya. Kopi ini adalah gula gitu ya. Dan unsur kopinya itu cuma sekian persen. Nah, menurut dasar itu maka kopi ini buruk. Tapi kenapa misalnya menurut kita kopi ini baik? Karena apa? Karena dasar pemikirannya berbeda. Ya. Pada saat kita tidak punya maklumat sesuatu, kita bisa menganggap ini baik, ini buruk gitu. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan maklumat yang lain, nah bisa jadi pemikiran kita tuh berubah. Yang tadinya kita anggap baik, tiba-tiba iya kayaknya ini buruk. Contoh misalnya seperti itu. Gitu ya. Termasuk memandang kehidupan. Menurut perempuan, oh saya kalau buka kerudung ini baik dong, kelihatan cantik ya, ke salon mahal masa ditutupi misalnya kayak gitu kan ya. Perawatan dan sebagainya, tubuhnya bagus masa ditutupi. Menurut saya baik itu adalah diperlihatkan kepada orang bahwa saya itu nih punya punya tubuh yang modal tubuh yang bagus gitu ya. Sehingga orang tuh bisa dinikmati keindahannya. Nah, itu kan perspektif baik buruk sesuai dasar pemikiran gitu ya. Maka pada saat dasar pemikiran ini berbeda, maka akan berbeda juga pada saat memandang baik dan buruk itu seperti itu. Tapi sebenarnya ada kaitannya nggak sih Kang? Ketika diberikan kebebasan seluas-luasnya bagi perempuan, apakah angka perzinahan itu akan terus menaik gitu kan? Artinya ada kaitannya nggak dengan diberikan kebebasan seperti itu? Ya, pada saat kebebasan itu diberikan ya, kebebasan itu akan berubah menjadi tidak uncontrol ya, tidak terkontrol pada saat kebebasan itu tidak ada batasannya. Pada saat bebas sebebas-bebasnya, maka itu berarti menandakan bahwa kebebasan itu bukan lagi sebuah kebebasan gitu, tetapi adalah bentuk bagaimana semua komponen-komponen di luar itu bisa masuk. Contoh misalnya gini, perempuan itu pada saat dia merasa ingin bebas sebebas-bebasnya, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Kalau misalnya kita tanya lah ya ke wanita-wanita muslimah di Indonesia yang hidup di Indonesia, jangan di barat aja. Kalau disuruh tanya misalnya kita, mereka nyaman mana sih sebenarnya di luar rumah? Apakah pakai jilbab, pakai mihnah, baju dalam kan, baju rumah, terus ditambal lagi pakai jilbab, ditambal lagi pakai kerudung, keluar rumah jam 12 siang, panas ya kira-kira? Panas banget gitu ya, gerah gitu, pernah ya? Tapi kita juga pernah lah pakai jaket gitu, udah panas kan ya? Gamis panas gitu ya. Nah, perempuan juga merasakan hal yang sama. Kerudung mereka mungkin karena rambutnya panjang,
terus harus pakai kerudung juga pasti merasakan hal yang sama, panas gitu ya. Pakai nikob ya. Apalagi pakai nikob, pakai sarung tangan juga, Kaki. pakai kaos kaki juga, keluar rumah pakai bajunya misalnya warna hitam juga. Waduh, itu panas banget. Menurut nyaman atau tidak nyaman? Ya kalau menurut kenyamanan itu ya suka dan tidak suka, menurut perasaan tuh ya bisa jadi nggak suka gitu ya. Iya. Tetapi karena ini adalah syariat maka mereka lakukan. Contohnya seperti itu. Maka kenyamanan ini dijadikan landasan orang tuh bebas melakukan segala sesuatu mengikuti hawa nafsu. Jadi kan nyaman gak nyaman tuh hawa nafsu ya. Kita misalnya merasa misalnya ya kalau laki-laki jomblo itu kalau mau curhat enakan sama laki-laki lagi apa enakan sama perempuan? Normalnya ya. Normalnya ya. Normalnya sama Gak diceritain, perempuan. gak diceritain. Kok bisa? Nah, kira dia bercerita. Gak bercerita kan lagi. Oh laki-laki nggak bisa itu. Atau kalau kita balik lah perempuan kalau lagi ada masalah ya nyamannya sama laki-laki apa sama perempuan lagi cerita. Gimana mana? Gimana nih? Perempuan. Panitia. Ini dia. Coba panitia. Nah iya Biasanya. kadang kala bisa jadi sama laki-laki bisa jadi sama perempuan kan gitu ya. Tetapi ternyata jika beberapa fakta yang menyebutkan bahwa pada saat laki-laki itu ya nyaman kecenderungan laki-laki kalau mau cerita karena laki-laki sama laki-laki itu sama-sama tidak bercerita apa yang mau diceritakan Malah dihujat. kalau mau curhat yang sama satu laki-laki pasti dibully lah dia dibully diejek masa sih laki-laki selemah itu misalnya kayak gitu ya. Nah, situasi. Lanjut. Cinta tak tergapai ngomong cerita ke laki-laki lagi yang ada ya dihabisin sama temennya gitu ya. Bukannya didukung, disupport malah dicecer, ejek, nggak dapat itu. Nah biasanya ya pada umumnya lah gitu ya, pada umumnya laki-laki itu kalau ada masalah sesuatu ya lebih nyaman tuh cerita itu ke perempuan karena perempuan itu dia tuh bisa punya 1000 kata untuk memberikan support. Kalau laki-laki minta singkat padat singkat aja gitu. Kasih kopi ya udah ngopi ya gitu. Singkat padat hujat. Nah sehingga ya perilaku kebebasan tanpa batas ini bisa menggiring seseorang itu menjadikan hawa nafsunya atau perasaannya itu sebagai sebuah panduan kehidupan. Kalau misalnya saya cerita sama perempuan lebih enak nih, berarti dia pasti akan cerita ke perempuan, gitu ya. Oh kalau hidup sendiri kayaknya nggak nyaman nih, pasti akan berpasangan gitu. Baik itu sudah sebelum nikah misalnya kayak gitu. Termasuk perempuan juga kayak gitu. Perempuan misalnya kalau dia mengikuti hawa nafsunya, oh kalau saya misalnya lebih nyamannya terbuka, maka dia akan terbuka. Ya berapa banyak lah artis yang umroh misalnya ya. Pas pulang itu kayak lagi gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Karena dia merasa nyaman seperti ini. Paling mereka tuh bilangnya nunggu hidayah gitu ya. Padahal gitu kan ya. Sudah ada pemain badminton ya, Arif Hidayah. Taufik Hidayat. Taufik Hidayah. Arif Hidayat siapa ya? Itu kan operator PS. Berarti fokus. Nah, jadi klaimnya tuh seperti itu sehingga yang ada adalah kebebasan mereka itu berfokus kepada menuruti hawa nafsunya. Pada saat menuruti hawa nafsu, maka mereka tuh akan mengikuti menuhankan apa yang dimaunya saja. Perempuan misalnya lebih nyaman terbuka, maka dia akan terbuka. Perempuan lebih senang speak up atau lebih senang berkarir di luar, maka dia akan berkarir di luar gitu. Padahal sejatinya pada saat seorang perempuan tuh memilih untuk bebas sebebas-bebasnya, berarti dia itu sedang mengeksploitasi dirinya sendiri untuk dipertontoni oleh banyak orang di luar. Pada saat seseorang tuh membuka aurat, dia itu berarti sedang ingin ditonton oleh 1000 mata lelaki. Namun pada naasnya, pada saat perempuan sudah dibuka auratnya, ada laki-laki yang liatin kira-kira perempuannya gimana, senang apa enggak? Misalnya gini, ada perempuan yang pakai baju mini lah ya. Terus kita liatin gini nih, kita tongkrong ngeliatin, kira-kira seneng nggak? Risih sih kayaknya. Risih. Jadi ini tuh apa ya? Nggak jelas sebenarnya gitu ya. Katanya perempuan tuh ingin bebas sebebas-bebasnya, tapi setelah bebas kayak gitu, tapi sengaja laki-laki nonton gitu ya, dilihat, dibilangnya apa?
mesum lah, nggak sopan lah kan gitu ya. Iya. Padahal Dikiu-kiuin, dikiu-kiu kayak gitu. Padahal itu sebenarnya kemauan mereka untuk bebas, ya kan? Kemauan mereka untuk dibuka. Kalau mereka dibuka untuk apa sih? Untuk dilihat. Pada saat orang-orang dilihat, ini terjadi gak di Indonesia ya? Tapi di Eropa pun kayak gitu. Perempuan kalau diliatin fokus gitu ya, ada perempuan dilihat, semua perempuan tuh risih gitu, tidak merasa nyaman gitu ya. Padahal mereka tuh dengan posisi aura terbuka. Tetapi pada faktanya memang ya perempuan itu ya nggak bisa sebebas-bebasnya. Pada saat perempuan bebas, berarti tandanya dia sedang dieksploitasi oleh lingkungan sekitar, termasuk misalnya oleh lawan jenisnya kayak gitu sih. Mungkin kalau apa namanya artinya tadi dari budayanya ya, budaya yang digunakan oleh ya perempuan khususnya ya, berarti budaya yang nggak jelas ya. Di apa namanya tadi dipertontonkan ketika dilihat oleh banyaknya mata, risih tapi cuman ingin bebas, berarti dari budayanya yang jelek. Ya, mungkin ada apa namanya gimana sih itu cara membedakan ajaran Islam membedakan ajaran Islam dengan budaya-budaya patriarki itu. Jadi sebenarnya ya yang diinginkan oleh perempuan itu memiliki hak untuk dihargai dari beberapa elemen ataupun unsur aktivitas dalam muamalah. Jadi sebenarnya adanya aktivis feminisme misalnya, aktivis yang ingin kesetaraan gender misalnya, perempuan ingin ingin sama rata dengan laki-laki gitu ya. Sebenarnya ini adalah opini-opini yang digaungkan karena terjadinya merasa ketidakadilan gitu ya, merasa perempuan itu kata dia baik buruk, merasa adil dan tidak adil tuh tergantung bagaimana dia itu dasar pemikirannya. Iya, betul. Pada saat dasar pemikirannya versi barat, di mana rasa adil dan tidak adil itu diukur dengan tadi perasaan hawa nafsu, maka pada saat perempuan itu dibatasi, itu merasa dirinya itu dikekang. Pada saat dirinya itu tidak bahkan dulu sebenarnya ya di sejarah di zaman jahiliyah itu banyak anak-anak perempuan bayi, kalau perempuan itu dibunuh. Bayi perempuan dibunuh. Terus yang diperjualbelikan itu biasanya perempuan juga yang gampang dijadikan budak dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya perempuan itu ya perempuan itu nggak usah kerja, perempuan itu hanya 3S katanya. Apa tuh S 3S? 3S apa tuh? S Pernah dengar apa? sumur Terus dapur, sumur, kasur. Ya dapur, Sumur, kasur. Bukan 3S ya? Apa itu? Tahu dia. Berarti bukan DS 3S apa tuh? DPK, dapur, sumur, DSK. Ya, itulah ya. Nah, jadi dianggapnya itu bahwa perempuan itu ya hanya berkutat di 3 itu aja. Mereka tidak mendapatkan pendidikan. Memang dulu di Eropa itu sangat mengkerdilkan dominasi perempuan. Memang perempuan itu tidak diberikan pendidikan yang layak gitu ya. Perempuan itu tidak dihargai, dijadikannya sebagai ya seolah-olah budak lah. Iya. Ya, kalau misalnya sudah bosan ya udah dipindahin, misalnya beristri dengan seseorang sudah bosan dipindahin istrinya ke yang lain gitu. Silakan siapa yang mau pakai cobain gitu. Kayak gitu. Jadi tidak dihargai sama sekali. Di barat bisa diwarisin gitu ya. Bisa diwariskan. Betul. Misalnya udah ini misalnya ya udah ke anaknya yang memperistri bekas ibunya sebagainya gitu. Nah, itu kebebasan yang dulu merasa perempuan itu ya gak mau lah digituin gitu ya. Sehingga muncul riak-riak di dalam perempuan pada saat itu ingin mendapatkan kebebasan. Tetapi kebebasan ini karena tidak berdasar, maka kebebasan yang sifatnya itu tidak punya batasan. Karena tidak punya batasan, ya bebas melakukan apa saja sampai itu tadi masuk ke dalam tahap eksploitasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dalam Islam kebebasan itu dibatasi atau tidak gitu bagi perempuan? Nah, ternyata ya di dalam Islam kita lihat bahwa perempuan itu akan mendapatkan banyak hak-hak yang boleh. Tapi sebentar sebelum masuk ke sana, kan tadi sempat disinggung ya, terkait budaya patriarki ya. Kan bahwasannya perempuan ini merasa
di apa ya, tidak dihargai gitu kan, Iya. dengan adanya budaya patriarki ini. Nah, ada yang menyinggung bahwasannya salah satu contoh budaya patriarki adalah keluarga. Jadi bahkan ya saya pernah lihat video seorang feminis gitu. Jadi salah satu misinya itu adalah menghilangkan budaya keluarga itu. Jadi karena keluarga itu dianggap itu patriarki gitu Kang. Gimana Kang kalau menurut anak-anak kami? Bahwasannya sebetulnya benar nggak sih berkeluarga itu budaya patriarki apa bukan? Karena kan bahkan ada yang kalau dia dengan dalih karena kalau keluarga itu laki-laki dianggapnya pemimpin gitu kan, Ya, betul. dan perempuan ini bawahan. Nah, itu gimana Kang? Ya, nah termasuk tadi ya, karena menyambung dengan yang tadi, adanya sebuah eksploitasi terhadap perempuan, adanya pembatasan terhadap ruang lingkup perempuan di Barat itu, sampai perempuan tuh memang benar-benar tidak diberikan hak apapun kecuali ya hidup gitu, makan sebagainya, hak dasar saja. Maka mereka itu bergejolak ingin menyuarakan dirinya juga sama, ingin bebas sebagaimana laki-laki. Mereka menganggap bahwa misalnya yang berhak memilih jadi pemimpin misalnya laki-laki terus, kenapa perempuan tidak punya hak yang sama gitu ya? Atau misalnya yang kerja laki-laki, kenapa perempuan tidak punya hak yang sama? Karena pada saat laki-laki bekerja, perempuan tidak bekerja, perempuan merasa sangat tergantung sekali terhadap laki-laki. Maka dia harus punya penghasilan dong untuk dia itu survive gitu ya. Bagaimana caranya dia survive? Ya, harus punya penghasilan. Bagaimana caranya? Dia harus kerja. Nah, maka di sanalah perempuan menuntut patriarki. Patriarki itu kan jenjang kelas lah gitu ya. Jenjang kelas di masyarakat gitu. Perempuan-perempuan di Barat itu merasa kelas mereka itu di bawah sekali gitu, bahkan tidak dihargai. Mereka ingin setara gitu kelasnya, bahkan kalau bisa lebih gitu dari laki-laki gitu ya. Tetapi ya pada faktanya nggak akan bisa kayak begitu. Yang pertama, struktur anggota tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu ya struktur tubuhnya misalnya kuat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan kekuatan otot yang berbeda daripada perempuan. Kulit juga sama. Kulit laki-laki lebih kasar daripada kulit perempuan misalnya. Ya kan? Terus banyak hal ya dari anggota fisik kita itu diberikan perbedaan dengan perempuan. Tidak hanya fisik, juga psikis misalnya. Dari hal psikis itu pola pikir laki-laki dengan perempuan itu jelas berbeda, nggak bisa disamakan. Misal teman-teman kalau di jalan naik motor, kelihatan nggak sih kiri kanan tuh? Terus tadi tuh udah lewat apa aja gitu. Biasanya laki-laki tuh ke-skip tuh. Iya. Ya, kita fokus. Fokusnya tuh ke depan. Nah, kalau misalnya saya sama istri saya, kata istri, itu tuh ada tukang dagang ini kelewat, mana? Nggak pernah lihat. Ya, ternyata pas dibalik, oh ada gitu. Nah, laki-laki itu lebih cenderung fokus kepada satu titik, kalau perempuan tuh ke banyak titik. Itu kan berarti kan secara psikis tuh beda. Dalam mengerjakan sesuatu misalnya, laki-laki itu lebih cenderung seneng ya mengerjakan fokus satu selesai gitu ya. Ya kalau perempuan misalnya, tangan kanan misalnya nyuapin ya, tangan kiri masak kayak gitu ya. Itu bisa macam-macam multitasking gitu. Nah, laki-laki belum bisa se-multitasking perempuan gitu ya. Maka berarti dari segi fisik itu sudah berbeda, psikis juga berbeda. Laki-laki dengan perempuan Allah berikan porsi yang berbeda. Nah, sehingga dengan porsi yang berbeda itu seharusnya perempuan dan seorang wanita itu tahu di mana batasannya. Laki-laki ya nggak bisa, misalnya laki-laki nyusuin kan nggak bisa. Yang bisa nyusuin siapa? Perempuan. Berarti Nggak ada susunya. Kopi ada ya paling. ya ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, pun juga ada beberapa hal yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki gitu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan itu harus sama gitu ya. Nah, ini yang belum dipahami oleh kaum feminisme atau oleh orang-orang yang ngerasa ingin dirinya itu bebas, sebebas-bebasnya. Laki-laki itu cenderung punya stamina yang lebih bagus dibandingkan yang perempuan. Waktu saya sekolah misalnya, yang paling banyak seneng pelajaran olahraga itu laki-laki. Berarti laki-laki itu staminanya lebih
kuat, dan untuk bekerja laki-laki tuh harusnya lebih kuat daripada perempuan gitu, karena itu fitrahnya seperti itu gitu. Namun sekarang perempuan ingin disamaratakan gitu. Nah, ternyata misalnya pada buktinya kalau ingin disamaratakan, yang ngangkat galon misalnya sampai sekarang masih didominasi oleh laki-laki gitu. Perempuan agak susah gitu kalau nggak terpaksa gitu. Kalau ada laki-laki, perempuan pasti lebih mengalah, pasti meminta galonnya itu diangkat oleh laki-laki. Walaupun sebenarnya kalau nggak ada siapa-siapa, dia bisa. Nah, berarti kan tandanya ada ketergantungan, ada secara psikis perempuan itu memang lebih cenderung butuh ada sandaran hidup. Sandaran hidupnya adalah laki-laki. Maka perempuan yang tidak punya sandaran hidup biasanya hidupnya itu ya nggak tenang. Makanya mereka tuh butuh sandarannya laki-laki. Karena laki-laki tuh butuh menjadi tempat bersandar perempuan. Pada saat laki-laki jadi tempat bersandar perempuan, maka perempuan itu kan strong, kan kuat. Nah, ini kan berarti perbedaan nih. Ada satu sudut di mana perempuan itu sifatnya seperti apa, laki-laki itu seperti apa. Dan ini berefek dalam lingkungan, dalam aktivitas sosial. Apakah mana yang lebih cenderung secara fitrah yang menjadi seorang pemimpin pembuat kebijakan? Apakah laki-laki atau perempuan misalnya? Untuk membuat sebuah kebijakan yang besar, kira-kira menurut antum yang bagus laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki antum. Iya. Mungkin karena terbukti ya di zaman Persia itu kan apa namanya, di abad ke-7 itu kan ada apa namanya, Ratu Boranduk itu yang dia memimpin setelah berganti-gantinya Persia ya? Iya, di zaman Bizantium itu Persia berganti-gantinya raja ya, bapaknya dulu dibunuh, siapa yang lupa namanya, bapaknya dibunuh, terus berganti-ganti rajanya, akhirnya karena terjadi kekacauan besar di Persia itu akhirnya naiklah anaknya ini, Boranduk ini naik apa namanya di bangku kekuasaan. Nah itu nggak lama, mungkin sekitar 2 tahunan, karena terjadi kekacauan itu apa namanya akhirnya Persia itu runtuh. Nah mungkin apa namanya kalau menurut kita lah, kalau melihat laki-laki itu atau perempuan menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, mungkin sangat buruk lah. Karena udah ada contohnya. Karena ada contohnya kan. Sebelumnya ya itu dipegang sama perempuan, apa namanya kekuasaan segede Persia itu bisa runtuh. Apalagi ya misalnya tadi. Iya. Nah itu makanya mungkin lebih bagus laki-laki. Kalau dalam sejarah Islam itu kan para khulafa itu kan, khalifah itu kan semuanya laki-laki. Bahkan Nabi dan Rasul pun semua laki-laki kan, ada perempuan. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian hikmah Allah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, itu salah satunya adalah karena memang laki-laki itu secara psikologis itu lebih dominan ini pemikiran gitu. Sedangkan kalau perempuan itu kan lebih dominan perasaan. Sehingga untuk mengeluarkan sebuah hukum atau kebijakan kayaknya laki-laki lebih objektif gitu kan dalam melihat pertimbangan. Iya. Iya, benar sih. Memang laki-laki itu secara kemampuan lebih, ya kalau dalam memimpin sebuah negara ya, kalau kita ngomongin negara ya kan, kalau laki-laki kan nggak ada masa hamil gitu kan. Masa nanti kalau misalnya ada rapat atau ada harus mimpin pasukan Lagi nggak PMS. bisa. Iya, lagi PMS ada yang interupsi pimpinan. Fisik banget lu. Masa marah-marah. Aduh, bahaya kalau Betul. Jadi punya porsi masing-masing. Laki-laki punya porsinya untuk berkiprah di luar, perempuan juga sama. Ya kita tahu lah, di dalam Islam tuh perempuan tuh sangat dimuliakan ya. Saking dimuliakannya bahkan pada saat Rasulullah ditanya terkait kepada siapa kita itu harus berbakti, ya. Yang pertama ibu sampai berapa kali ibu itu? Sampai 3 kali baru ayah gitu. Berarti kan tandanya perempuan ini sangat dimuliakan sekali. Yang kedua misalnya ada Islam misalnya surga itu di telapak kaki ibu misalnya, itu juga di ibu gitu. Berarti kan porsi ibu itu memang dilebihkan oleh Allah dibandingkan porsi ayah gitu. Dari sisi bagaimana memuliakan seorang perempuan. Nah makanya termasuk kita ya, bahkan pada saat perempuan itu dalam Islam itu pada saat perempuan itu diberikan aturan-aturan, sebenarnya itu bukan untuk membatasi ruang lingkup perempuan itu, tetapi untuk melindungi agar perempuan itu tetap terjaga kehormatannya.
Ini yang beda, yang tidak dipahami oleh Barat gitu. Di Barat merasa bahwa pembatasan adalah pengekangan. Tetapi dalam Islam ini pembatasan aturan adalah cara untuk melindungi dan menghargai bahkan menghormati perempuan. Ini yang berbeda cara pandang dalam sudut pandang ideologi Islam dengan ideologi di luar Islam. Di luar Islam memandang bahwa ya aturan itu sebagai sebuah bentuk pengekangan saja. Tetapi kalau dalam Islam aturan itu adalah cara agar kita itu agar perempuan itu dihormati, dihargai. Perempuan karena saking mahalnya perempuan maka dibungkuslah dengan jilbab misalnya gitu ya. Itu tidak dipahami oleh kalangan Barat. Orang Barat berpikir jilbab itu pengekangan gitu. Mereka tidak berpikir jilbab itu adalah perlindungan karena wanita itu dimuliakan. Sebagaimana biasa misalnya kita lihat permen, ya permen itu kalau dibungkus orang mau beli, tapi kalau permen tidak dibungkus digeletakkan di lantai orang juga nggak mau beli, jorok gitu. Siapapun bisa jadi itu bekas orang gitu ya, nggak mau dong kita itu makan permen yang bekas orang. Tentu kita itu pengen makanan sesuatu yang memang masih dalam kemasan saset lah gitu ya, belum dibuka sama sekali. Coba kalau udah dibuka, antum mau nggak beli? Aduh. Ada. Kurang Waduh, kecuali tiba-tiba kebuka sih. Tiba-tiba buka terus simpan lagi. Tapi ada pernyataan yang sangat menohok yang keluar dari perempuan itu sendiri, bahwasannya nggak perlu dijilbab gitu kan, tubuh kita gitu kan, hati kita. Berapa banyak perempuan di luar sana yang berhijab tapi kan hatinya kotor gitu kan. Kemudian ada juga yang mengatakan dengan memberikan sebuah analogi, jalan menuju Allah itu banyak gitu kan. Misalkan kita kasih contoh gitu kan, untuk mencapai angka 10 itu udah hanya 5 tambah 5, tapi bisa 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3. Itu gimana kan? Iya. Jadi yang penting hatinya baik gitu. Iya. Waduh. Jadi yang penting yang dijilbab itu hati gitu. Iya. Yang penting hatinya berjilbab. Gitu. Ya, terkait di dalam Islam itu ada beberapa aturan-aturan yang mengatur. Yang pertama aturan secara fisik, yang kedua aturan secara yang non fisik lah gitu ya. Aturan-aturan fisik itu apa ya? Misalnya tentang bagaimana kita itu berpakaian misalnya. Bagaimana kita itu bersosialisasi dengan orang, atau non fisik misalnya dari interaksi itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Nah, termasuk pada saat Islam mengatur aturan fisik, berarti jilbab itu dan hati itu sesuatu yang berbeda. Karena jilbab itu fisik, hati itu non fisik gitu ya. Nah, Islam mengatur non fisik, juga Islam itu mengatur sesuatu yang sifatnya fisik. Nah, sesuatu yang sifatnya fisik itu diatur dan ini berbeda. Fisik dengan non fisik itu tidak terkait satu dengan yang lainnya. Ada orang berjilbab misalnya tapi akhlaknya jelek. Karena memang keduanya itu hal yang berbeda, yang satu fisik, yang satu non fisik. Ada orang yang dia itu tidak berjilbab tapi baik banget misalnya. Akhlaknya bagus gitu ya. Perilakunya Sifatnya. bagus, sifatnya bagus gitu. Karena keduanya ini hal yang berbeda, tidak terkait. Maka pada saat seorang muslimah jika dia misalnya ingin taat kepada Allahnya, kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu harus memperhatikan semua aspek, tidak hanya fisik, juga yang sifatnya non fisik. Pada saat keduanya tercapai dengan niat ridho Allah, maka insya Allah dia menjadi orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikategorikan orang-orang yang mulia gitu ya. Karena orang-orang yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah kan orang-orang yang bertakwa gitu ya. Yang bertakwa kita ke orang-orang yang Jadi maksudnya kalau ada muslimah nih kan, berarti kalau misalnya dia pakai jilbab tapi misalkan dia ngomongnya kasar gitu ya. Jadi kalau jilbabnya bagus gitu ya. Betul. Cuma memang sifatnya aja yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi kalau jilbabnya itu bagus. Apalagi kalau yang sifatnya bagus, jilbabnya juga bagus. betul. Masalahnya itu netizen itu gini, kamu lepas aja jilbab kamu kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang di kita itu ya lebih fokus kepada hal yang negatifnya dibandingkan hal yang positif yang sudah dia itu coba lakukan gitu. Orang misalnya dia sudah berjilbab, tapi misalnya kelakuannya misalnya joget-joget di TikTok dan sebagainya kan gitu ya. Terus di bawahnya ada yang komen, Ini buka sekalian. sekalian dan sebagainya gitu ya. Nah, tandanya sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu ya. Orang-orang yang sudah berusaha dia memakai jilbab walaupun misalnya belum sempurna, lalu etikanya misalnya jeleknya, berarti kita fokus kepada perilakunya ini gitu. Soalnya mungkin orang-orang itu beranggapan bahwasanya orang yang pakai jilbab itu pasti baik.
Nah, iya benar. Padahal masih masih Iya. berusaha gitu ya. Ya, karena memang di kita itu ya ekspektasi kita kepada orang itu memang cukup tinggi. Ekspektasi seorang muslim kepada muslimnya itu cukup tinggi. Ada orang yang baru hijrah misalnya kemarin ya, ada artis yang baru masuk Islam misalnya. Ya kan? Tapi banyak netizen yang menghujat gitu. Ya kan misalnya, wah bla 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 itu banyak hujatan. Kira-kira ya kalau pakai perasaan artis itu kira-kira senang apa enggak sih? Baru masuk Islam malah dihujat oleh orang Islam. Kan nggak senang kan itu ya. Bisa jadi tobat lagi. Nah, tandanya apa? Tandanya ya kita jangan sampai disibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya. Menjadi muslim oke, tetapi perilaku menjadi muslim adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Pakai jilbab oke, sesuatu perilaku dia pada saat memakai jilbab adalah sesuatu yang berbeda. Nah, maka inilah yang harus diperbaiki. Nah, kembali ya, tadi terkait tadi budaya patriarki dan tadi sempat disinggung juga yang bahwasannya kalau kita ngomongin perempuan pasti identik dengan 3 apa? Yang DSK ya. Apalagi dapur luar kasur. Nah, jadi kan gini ya, ada yang apa namanya statement bahwasannya jadi perempuan itu sulit karena bahwasannya perempuan itu mereka ingin mengejar karir tapi harus menjadi seorang ibu gitu kan. Nah, sebetulnya tuh pencapaian tertinggi itu bagi seorang perempuan tuh harusnya itu seperti apa sih? Apakah dia harus mengejar karir gitu untuk menjadi seorang perempuan yang sukses atau jadi ibu tuh udah sukses gitu Bang? Gimana? Ya. Jadi seorang perempuan tuh dimuliakan oleh Allah, tidak diberikan tugas dan beban yang terlalu banyak dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki, kita laki-laki itu di dalam keluarga kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita sebagai suami misalnya. Berarti kita bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Apapun yang dilakukan oleh istri dan anak itu akan dituntut kepada suami. Kita tanggung jawabnya besar sekali. Istrinya nggak berkerudung, yang dituntut di akhirat siapa? Suaminya. Anaknya nggak berkerudung, yang dituntut siapa? Suaminya. Ayahnya. Suaminya lagi. Ayahnya, anaknya. Ayahnya kayak gitu. Nah terus, kalau misalnya seorang laki-laki itu bukan jadi suami misalnya, seorang laki-laki itu misalnya menjadi seorang anak gitu ya, anak laki-laki lah gitu. Pada saat ayahnya itu sudah tidak ada, yang bertanggung jawab di dalam bisnis itu adalah sebagai walinya itu adalah ayahnya, anaknya itu anak, karena laki-laki itu tanggung jawabnya banyak gitu. Ke ibunya juga sama. Pada saat menikah, perempuan itu ya udah gitu kepada orang tuanya itu tidak punya kewajiban yang sama sebagaimana dia sebelum menikah kepada orang tuanya. Tapi pada saat setelah menikah, seorang perempuan nikah sama laki-laki, maka kewajiban utama seorang perempuan itu adalah kepada suaminya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki, seorang anak laki-laki, pada saat dia sebelum menikah, kewajiban utama adalah ibu. Tetapi pada saat setelah menikah, kewajiban utama adalah ibu juga. Gitu. Dan yang kedua adalah istrinya, seperti itu. Berarti ini menandakan bahwa perempuan itu dimanapun itu dilindungi oleh laki-laki. Dan derajat perempuan itu tetap selalu tinggi di dalam sudut pandang Islam. Dan bahkan berbeda dengan laki-laki. Laki-laki memegang beban yang begitu besar gitu di dalam sebuah keluarga. Maka sangat heran kalau misalnya ada perempuan menganggap ada budaya patriarki di dalam keluarga. Padahal perempuan sangat dimuliakan di dalam Islam. Yang kedua, perempuan itu dalam Islam tuh karena dimuliakan tidak diberikan beban yang berat, maka syarat perempuan masuk surga cuma 3. Ya, yang pertama dia taat kepada Allah, yang kedua dia taat kepada Rasulullah, yang ketiga dia taat kepada suaminya. Apakah dia harus bekerja atau tidak akan dihisab oleh Allah. Cukup 3 saja, insya Allah masuk ke dalam surga. Enak banget. Laki-laki nggak bisa 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, terus apa lagi? Ibunya. Iya, berbakti kepada ibunya, berbakti kepada melindungi istri dan anaknya, gitu ya. Harus mencari nafkah juga, nafkahnya di mana, gitu ya. Halal apa haram, banyak banget lah. Perintilannya banyak banget laki-laki. Perempuan, enaknya jadi perempuan di dalam sudut pandang Islam itu cuma 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, selesai. Oh, jadi artinya itu sebetulnya dengan menjadi seorang ibu yang baik gitu, seorang ibu yang baik lah ya. Maksudnya itu pencapaian tertinggi seorang perempuan sebetulnya itu ya, di mata Allah tuh itu. Sehingga dia bisa melahirkan anak yang soleh gitu ya. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, maka dia akan taat dan berbakti kepada suaminya.
Yang pertama itu kan ya, suami kan sebelum ada anak. Pada saat perempuan itu taat kepada Allah, dia tahu mana perintah Allah. Karena landasan perempuan itu berbakti kepada suaminya bukan karena suaminya baik, tapi karena dia itu taat kepada perintah Allah dan Rasulullah. Karena Allah yang nyuruh gitu. Karena Allah yang nyuruh saja gitu. Hajar Aswad dicium gak? Kenapa? Anak sunnah ya. Karena diperintahkan seperti itu. Ya, ada seorang sahabat yang kalau misalnya Rasulullah tidak mencontohkan atau kalau tidak ada perintah ini, aku tidak akan mencium batu Hajar Aswad ini. Contoh kayak gitu. Tandanya Sundul. Ada yang nyundul. tandanya perintah Allah dan Rasul itulah yang menjadikan perempuan tuh mau berbakti kepada suaminya. Karena kita tahu ya, laki-laki punya kelemahan, ya punya hal-hal yang salah lah, punya kekurangan, tidak sempurna. Kita bukan nabi misalnya kayak siapa? Kita bukan nabi bukan. Ya kita bukan, kita tidak seideal itu, kita bukan Rasul, kita tidak seideal itu, tapi kita berusaha untuk itu. Walaupun kita punya banyak kekurangan, ada kalanya kita itu menjengkelkan. Misalnya kita lagi berkeluarga di rumah misalnya ya, kepada ibu kita bisa aja kita pernah menjengkelkan, pernah bikin sebel, pernah bikin marah orang kan gitu ya. Itu kan manusiawi kayak begitu. Nah, perempuan tuh berbakti kepada seorang suami itu bukan karena suaminya ideal, bukan karena suaminya baik gitu, tetapi karena memang perintah dari Allah. Selama perintah dari Allah berarti lakukan. Selama perintah dari Rasulullah berarti lakukan. Nah, itulah yang menghantarkan dia itu masuk ke dalam surga. Termasuk pada saat dia itu sudah taat kepada kepada Allah, kepada Rasul, juga berbakti kepada suami, lalu dia menjadi ibu yang terbaik bagi anaknya. Karena salah satu kewajiban orang tua itu adalah mempersiapkan generasi yang terbaik untuk masa depan gitu, yaitu adalah mempersiapkan anaknya. Sehingga pada saat perempuan itu cukup melaksanakan 3 hal, lalu mempersiapkan bibit unggul terbaik, maka itu akan menjadi sebaik-baik perempuan sebagaimana yang dicontohkan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Benar ya. Ini memang sebetulnya dengan menjadi ibu itu sudah menjadi kesuksesan tertinggi ya Kang ya. Karena pernah ada quotes ya bahwasannya seorang pemimpin yang hebat itu pasti di belakangnya ada seorang perempuan gitu. Karena di balik seorang pemimpin ada ibu yang melahirkan pemimpin tersebut. Gitu. Ada quotes gitu jadinya. Katanya di balik seorang yang sukses itu ada seorang perempuan yang mensupport. Gimana kalau 2 orang perempuan? Berarti makin sukses. Apalagi 4. Sukses. Chemistry sukses. Gimana sih Kang tantangan terbesar yang dialami sama perempuan dalam memperjuangkan kehormatannya pada era sekarang lah? Tantangan terbesarnya tuh apa aja sih? Selain kan menjaga kehormatan Ya. Banyak hal ya yang kalau kita lihat, karena sekarang kita itu hidup di dalam sebuah sistem. Yang sistem ini bukan memiliki sistem yang tidak memiliki sudut pandang Islam, tetapi sistem yang memiliki sudut pandang kapitalis misalnya, yang hanya memprioritaskan segala sesuatunya terhadap materi, atau yang sifatnya liberal, yang sesuatu itu dianggap dihargai kalau misalnya dibebaskan gitu terhadap sesuatu, tidak dikekang dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang karena kita hidup di dalam era seperti ini, banyak godaan-godaan yang memang membuat kesulitan bagi seorang perempuan itu untuk taat jika dia itu tidak dalam sebuah jamaah. Misal gini, penghasilan ya perempuan misalnya ya, perempuan pada saat ingin berkarir misalnya, dia dalam kondisi keluarga yang kurang mampu, lalu dia kan ingin membantu orang tuanya misalnya, dia ingin pergi keluar untuk bekerja, karena kita hidup dalam era ini kan kapitalis gitu ya. Orang-orang yang punya berduit saja, yang punya modal saja yang bisa gitu, tetapi orang-orang yang tidak mampu sebagainya akhirnya mengharuskan perempuan untuk bekerja. Sebenarnya dalam Islam itu ya perempuan tidak diwajibkan bekerja. Kenapa? Karena tools untuk mendapatkan pekerjaan itu sudah didapat oleh laki-laki dan itu bisa mencukupi gitu. Apa yang disediakan oleh sistem Islam itu menyiapkan sistem yang itu tuh cukup kalau laki-laki saja yang kerja itu sudah selesai gitu. Kehidupan sudah selesai misalnya gitu. Tidak diprioritaskan perempuan untuk bekerja.
gitu. Kita sebagai sebuah pilihan. Tapi kalau misalnya kehidupan hari ini, bahkan perempuan tuh ada yang menjadi kuli panggul misalnya. Kok bisa perempuan jadi kuli panggul? Pas ditanya kenapa? Terpaksa. Kan nggak punya uang, nyari kemana-mana nyari susah. Yang ada cuma bisa seperti itu. Berarti kan tandanya ini menuntut perempuan itu untuk berkiprah di luar, dituntut gitu oleh sistem. Karena dituntut oleh sistem, maka perempuan itu mencari cara agar bisa mendapatkan materi di luar. Nah, kalau orang-orang yang tidak punya pemikiran yang punya ide dasar pemikiran yang baik, atau dia itu tidak punya dasar pemikiran yang kuat terkait Islam, kalau dia itu seorang muslimah, lalu dia mencari pekerjaan di luar, dan pekerjaan di luar menuntut dirinya untuk membuka auratnya misalnya dengan gaji yang fantastis. Milih mana kira-kira perempuan? Mending misalnya nyari kerja susah atau kerja dapat gaji kecil, atau ada tawaran harus buka aurat, buka kerudung lah minimal misalnya, tapi gajinya gede. Itu bisa membantu keluarganya, bisa membantu, kalau dia punya anak bisa membantu anaknya, kalau dia punya suami bisa membantu suaminya misalnya. Kira di dalam sistem kapitalis ini banyak perempuan tuh yang memilih itu, shortcut itu, karena dasar kebutuhan, karena merasa butuh, ya udah nggak apa-apa lah buka kerudung gitu. Kayaknya dia bekerja di satu instansi yang harus membuka kerudung misalnya, walaupun dia seorang muslimah, dengan dasar nggak apa-apa saya seperti ini, yang penting anak saya bisa makan. Begitu juga ini juga jawaban para perempuan yang di dalam tanda kutip PSK gitu ya. Apa sih bahasa halusnya, kupu-kupu malam itu pasti tanya, kenapa jadi kupu-kupu malam? Oh gitu ya. Jawaban mereka, apakah mereka benar-benar mau gitu mereka itu jadi kupu-kupu malam, cita-cita bagaimana gitu ya? Ternyata kan enggak. Pas ditanya, kenapa jadi kupu-kupu malam? Jadi alasannya banyak. Ya, kebanyakan tuh alasannya karena memang mereka tuh membutuhkan materi, membutuhkan uang. Mereka di belakangnya misalnya, oh aku punya anak aku sudah cerai sama suami misalnya, anak aku nggak ada yang biayain, ini adalah satu-satunya cara biar saya itu dapat uang misalnya kayak gitu, atau saya mau bantu orang tua dengan seperti ini saya bisa kirim orang tua jadi senang dan sebagainya gitu. Nah ini adalah tantangan bagi perempuan hari ini, di mana hidup dalam era kapitalis yang menuntut siapapun laki-laki perempuan itu malah jadi berlomba-lomba dalam pekerjaan. Maka pada akhirnya perempuan banyak mendapatkan lapangan pekerjaan, laki-laki yang sekarang susah nyari lapangan pekerjaan. Ya, banyak lapangan pekerjaan yang diambil alih oleh perempuan misalnya. Padahal itu bukan tanggung jawab dan tugas kewajiban dia seorang perempuan. Ya, kayak gitu. Akhirnya terjadilah ketimpangan, laki-laki dan perempuan saling berkejaran dalam mencari lapangan pekerjaan di part yang sebaiknya sebenarnya itu bisa diambil alih oleh laki-laki, yang memang itu menjadi sebuah kewajiban bagi dia. Karena sebagai seorang perempuan bukan sebagai sebuah kewajiban pada saat dia itu harus bekerja keluar. Jadi memang di sistem saat ini itu memang tantangan terbesar itu bagi perempuan ya. Mereka ini harus berjuang menghidupi dirinya ya. Padahal yang mana sebetulnya perempuan itu kehidupannya ditanggung oleh mungkin bapaknya kalau dia belum bersuami gitu kan ya. Kalau dia udah punya suami ya oleh suaminya gitu kan. Atau dia janda berarti ya sama bapaknya, sama kakeknya, mungkin sama anak pertamanya gitu ya Kang ya. Tapi misalnya kalau di dalam kan tadi di era kapitalis tadi orang memilih misalnya membuka aurat dengan gaji yang besar kan, mungkin tadi karena terpaksa. Nah itu bisa jadi mungkin alasannya karena di keluarganya nggak ada misalnya orang tuanya udah meninggal lah, ayahnya sebagai penumpang nafkah tuh, ataupun saudara-saudara ini nggak ada laki-lakinya, akhirnya dia terpaksa. Nah itu kalau dalam Islam itu apakah yang sama seperti itu juga ketika dalam kondisi yang sama gitu, nggak ada yang mencari nafkah, akhirnya terpaksa lah si perempuan ini, misalnya dia punya adik-adik cewek semua, punya ibu, orang bapaknya udah meninggal. Nah itu kalau dalam Islam tuh kayak gimana? Ya, di dalam Islam itu ya karena perempuan itu sebagai suatu entitas dalam masyarakat yang memang harus dilindungi yang pertama, yang kedua yang harus dijaga, gitu. Bahkan dimuliakan. Para janda-janda misalnya ya yang tidak punya lagi seorang suami, maka mereka itu
di dalam sistem Islam itu diatur oleh dan ditolong oleh negara. Negara berkewajiban untuk memberikan zakat dan sebagainya gitu kepada para janda misalnya, atau menghidupi di dalam di dalam kas negara itu dialokasikan dana untuk menghidupi orang-orang yang memang mereka itu tidak dalam kapasitas tidak bisa mencari nafkah yang janda, atau misalnya ada anak yang ditinggal ayahnya, anak-anak yatim dan sebagainya gitu ya. Hak-hak dasar seharusnya disediakan oleh negara, karena itu dengan syarat negaranya memang sudah memakai sistem Islam. Kalau negaranya sudah memakai sistem Islam, maka negara itu wajib untuk meriayah semua rakyatnya. Rakyat yang tidak mampu, yang miskin gitu, janda-janda, orang-orang perempuan-perempuan yang tidak bisa mencari nafkah sebagainya, tidak ada orang yang menafkahi sebagainya gitu. Itu wajib dilindungi oleh negara. Negara meriayah itu, dan di sanalah perempuan-perempuan tersebut dijaga gitu, sehingga perempuan itu tidak tereksploitasi keluar gitu. Nah, kalaupun misalnya mau bekerja, beberapa sektor pekerjaan yang memang masih diperbolehkan misalnya di dalam kapasitas di dalam negara Islam. Misalnya kan ada beberapa hal yang ruang lingkup yang boleh secara publik dan juga ada yang tidak boleh misalnya. Yeah. Misalnya dalam penggeledahan perempuan ya kan, ada perempuan misalnya mencuri misalnya gitu ya. Nah, kira-kira bakalan ada nggak nih polisi perempuan misalnya kayak gitu contohnya. Kan harus menggeledah dan sebagainya kan itu kan harus perempuan lagi kan. Berarti ada beberapa item tools yang memang masih dikerjakan oleh perempuan, tetapi itu bukan menjadi sebuah kewajiban, itu hanya pilihan saja dan tidak boleh terekspos keluar sebagaimana hari ini. Kalau hari ini perempuan tuh berlomba-lomba dengan laki-laki ingin terekspos, baik itu tubuhnya, baik itu suaranya, baik itu apapun lah yang ada di dalam tubuhnya, sehingga itulah yang dijadikan daya jual. Karena mereka tuh kalau nggak cantik nggak laku gitu ya. Kalau mereka itu nggak gitar Spanyol gitu ya, mereka tuh nggak akan banyak yang nonton gitu. Makanya sekarang tuh banyak pedangdut ya, suka nonton dangdut nggak? Nggak punya TV. Nggak punya TV. Oke. Pedangdut yang hanya menjual bukan hanya suaranya, tapi yang lainnya gitu. Nah, itu kan tandanya berarti mereka itu yang memakai itu untuk jualan. Jadi menjadikan dirinya itu sebagai bahan eksploitasi marketing. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Harusnya perempuan itu harusnya dilindungi, bahkan dinafkahi. Kalau tidak ada keluarga berarti oleh negara. Nah, ini inti dari segala inti sebenarnya. Tapi sebentar dulu Kang. Ini Anda pengen nanya. Apa nih? Kan dari tadi kita ke Kang Yuda mulu nih. Anda pengen nanya nih kepada teman-teman sekalian ya. Kan kita dari tadi ngomongin perempuan. Nah, tapi kalau menurut Rizal ya, sebagai laki-laki, bener kan? Iya. Lagu kan ya. Bagi laki-laki, menurut Kang Rizal, bagaimana pandangan Kang Rizal terhadap laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Kan tadi kan dengan adanya sistem kapitalis ini kan perempuan itu tadi padahal mereka ini harusnya ditanggung tuh kan sama bapaknya, sama suaminya. Bahkan kasus yang mutilasi kemarin itu kabarnya kan dia itu kan tinggal sama pacarnya loh. Belum 5 tahun. Belum nikah 5 tahun. Kok bisa? Bapaknya kemana? Kan gitu. Iya. Nah, ini karena dari tadi kita ke Kang Yuda dulu biar belum istirahat dulu. Ngopi dulu Kang. Gimana nih kalau Kang Rija nih melihat hal itu tuh? Kalau laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab ya, kalau menurut saya pribadi itu laki-laki tidak mengetahui tentang tanggung jawabnya sendiri ya. Karena tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki adalah salah satunya tadi, yaitu menafkahi ya, kepada istrinya, kepada anaknya, ataupun kepada adiknya dan saudaranya gitu kan. Sehingga kan kalau dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kan gitu. Setiap kalian adalah pemimpin. Kum itu kan dong kita laki-laki gitu kan. Berarti yang dituju laki-laki kan. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah akan menjadi pemimpin wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab tadi, yang membiarkan, yang meninggalkan dari tanggung jawabnya seperti anaknya, istrinya, kemudian adiknya, itu laki-laki yang tidak mengetahui amanah ya atau tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, dia juga tidak mengetahui bahwasannya
posisi laki itu terdepan daripada wanita gitu. Dan ini jelas gitu kan disampaikan dari firman Tuhan bahwasanya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu kan. Iya. Bahwasanya laki-laki itu ada pemimpin bagi perempuan gitu loh. Bukan perempuan kemudian menjadi pemimpin bagi laki-laki gitu kan. Jadi harus tahu gitu loh. Sehingga laki-laki yang tadi kabur dari tanggung jawab ini berarti tidak tahu tentang tugas atau amanah dari seorang laki-laki itu sendiri. Berarti tandanya laki-lakinya harus ngaji dulu gitu ya. Ngaji itu. Ngaji dulu. Siap. Kalau dari Kang Ucup nih ada tambahan nggak? Gimana tuh laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu tuh? Ya mungkin tadi udah habis ya disampaikan sama Bang Ijal. Masih ada. Masih ada sih, Masih ada. banyak. Ya tadi di samping menjadi apa namanya nggak ngerti sama tanggung jawab, nggak paham sama amanah, mungkin apalagi ya. Ya tadi kurangnya pengetahuan dia sebagai seorang laki-laki itu harus apa, jadi nggak ngerti porsinya. Kan tadi kan kalau dibilang sama Kang Yuda itu laki-laki sama perempuan itu kan punya porsi yang berbeda ya, Ya, apalagi betul. misalnya laki-laki kan punya beban yang sangat banyak. Tadi di samping misalnya beban hidupnya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, terus beban misalnya kalau masih ada orang tuanya kepada orang tua, terus beban apalagi kalau sudah menikah punya beban sama istri sama anak-anaknya itu. Nah mungkin tidak mengerti dengan porsinya. Jadi kan sudah dapat porsi, artinya kan kita harus ngabisin porsi di kita sendiri, nggak boleh ngambil di tempat lain kan. Harusnya seperti itu. Ya mungkin tadi karena nggak ngerti porsinya sendiri. Karena nggak ngerti. Kalau udah ngerti gimana tuh? Dia Ya, udah kalau- ngerti nih. Lu tuh sebagai laki-laki lu tanggung jawab. Kalau udah ngerti cuman nggak dilaksanain. Heeh. Apa tadi kan? Lebih dekat. Nanti di banned gak tuh kalau ngomong kayak gitu? Enggak lah. Enggak, aman ya. Ya, makanya kan al ilmu bila amalin kasajaruk bila tamrin kan. Ilmu tanpa ada amal bagai pohon tanpa buah. Itu kalau kata Ya. itulah. Jadi Ulama. gitu ya guys. Laki-laki itu harus bertanggung jawab. Harus ngaji dulu. Kalau udah ngerti harus diamalin. Kalau nggak diamalin berarti toh. Lanjut lagi ya, bentar. Tadi kan Ya ini pertanyaan inti sebenarnya dia. oh, inti. Inti dari masalah inti. Tadi kan kita sudah panjang lebar ya. Seluk-beluknya udah kita bahas. Mungkin kita kebanyakan tadi kalau tidur kanan kiri ya. Mungkin langsung aja fokus kepada inti dari pertanyaan akan kita ajukan kepada Kang Yuda, yaitu berkaitan dengan ideal mana dan baik mana bagi seorang perempuan itu. Apakah dia itu dengan sudut pandang kapitalismenya, ya kan, atau dengan sudut pandang Islam gitu, yang kemudian lebih menjamin gitu baik perempuan itu aja. Ya, pada saat kita ataupun siapapun ya, perempuan juga sama, berpikir mustanir, ya, berpikir cemerlang, berpikir jernih lah ya, melihat kenyataan kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat terdapat sebuah perbedaan antara sudut pandang Barat dengan sudut pandang Islam. Sudut pandang Barat itu kebebasan tanpa batas, sudut pandang Islam menganggap kebebasan memiliki sebuah aturan untuk tetap menghargai dan menghormati bahkan menjaga kemuliaan seorang perempuan. Pandangan ini yang tidak dimiliki oleh Barat. Maka sampai kapanpun bagi perempuan-perempuan yang misalnya mereka itu masih mengadopsi Barat misalnya, karena sekarang kan yang jadi kiblat fashion Barat. Barat. Apa-apa kalau nggak kayak Barat itu Enggak, ini apa? iya, Enggak apa? Kurang ini iya, lah, kurang culture. kurang culture. Enggak modern atau Nggak modern, kude atau sebagainya. kuno. Paling Barat itu sekarang tuh memang di framing menjadi kiblat segala sesuatu, baik itu fashion, pengetahuan gitu ya. Kalau kita bahas pengetahuan, misalnya, oh ini yang canggih Barat misalnya, fashion Barat sebagainya, ekonomi misalnya, oh yang maju, oh Barat misalnya kayak gitu. Memang digiring ke sana. Makanya perempuan kalau misalnya fashionable, modern, lihatnya kemana? Ke Barat. Nah, bagi seorang perempuan yang melihat sudut pandangnya ke sana, maka
maka dia akan selamanya tereksploitasi oleh sistem kapitalis barat. Karena sistem kapitalis barat tidak membiarkan perempuan itu terjaga hakikat ataupun harkat derajat martabatnya. Karena sistem kapitalis sangat senang sekali untuk mengeksploitasi semua orang yang berada di bawahnya, gitu ya. Karena kapitalis itu yang paling orang-orang yang berada di dalam sistem itu akan terus merenggut orang-orang yang lemah, yang tidak punya pemikiran yang kuat, sehingga mereka tuh terjerumus di dalamnya. Sehingga orang-orang yang berada di sana akan terbawa arus sampai dia itu sudah tidak ada harga dirinya lagi, gitu. Bagi seorang perempuan yang ada di sana, maka dia akan dipaksa untuk dibuka auratnya, dipaksa untuk diekspos, dipublish, gitu ya, dipaksa untuk dan sebagainya, gitu. Sehingga kemuliaan dan kehormatan itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan Islam, pada saat di dalam Islam seorang perempuan itu akan dijaga preventif-preventifnya. Tindakan preventif dalam Islam itu merupakan aturan agar perempuan itu tetap terjaga. Nah, ini adalah sebuah pilihan aja nih kepada netizen yang menyaksikan. Misalnya netizen kebanyakan laki-laki apa perempuan? Bebas ya? Sebenarnya Laki-laki. Wanita, laki-laki ya? oh laki-laki. Nah, berarti kalau misalnya ini video ini sampai kepada perempuan, atau misalnya laki-laki di sana ingin menyampaikan kepada perempuan yang lain, gitu ya, termasuk yang di sini, mau disampaikan ke siapa? Disampaikan linknya, maksudnya kan linknya gak apa-apa kan? Ya. Nah, bagaimana sudut pandang Islam itu ternyata menjaga sekali. Islam itu menyuruh perempuan itu pakai kerudung, bukan berarti membatasi atau mengekang kecantikan seorang perempuan. Tetapi Islam ingin kecantikan itu terjaga sampai dia itu dinikahi oleh seorang laki-laki yang beruntung. Begitu juga tubuhnya ditutupi sedemikian rupa oleh mihnanya, oleh jilbabnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tertutup dan spesial hanya diberikan untuk suaminya nanti. Sehingga tidak, yang namanya spesial tuh biasanya mahal. Ya. Yeah. Nasi goreng sama nasi goreng spesial pasti lebih mahal yang spesial, gitu ya. Ketua. Sesuatu yang spesial itu pasti mahal dibandingkan yang biasa. Nah, pilihannya seorang perempuan mau yang spesial atau yang biasa. Spesial ketua. Terus dan termasuk kiprahnya di dunia misalnya. Kiprahnya di dunia pun sama seperti itu. Pada saat perempuan dibatasi misalnya keluar rumah, kalau mau keluar rumah itu kan harus atas izin. Iya. Nah, apakah itu termasuk pembatasan atau pengekangan? Tentu saja tidak. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu lebih cenderung bisa menjaga dirinya. Iya. Kalau perempuan itu sangat rapuh sekali, makanya disebut makhluk halus kan perempuan tuh. Waduh. Karena apa ya? Ya kalau perempuan malam-malam keluar, coba atau pikir malam-malam perempuan keluar rumah, bahaya nggak kira-kira? Bahaya karena perempuan antum keluar rumah, ya B aja gitu. Membahayakan. Tandanya kan ada sesuatu yang berbeda. Makanya ini ada sebuah pilihan. Maka selamanya ini adalah sebuah pilihan bagi seorang perempuan. Apakah dirinya ingin dimuliakan, ataukah dirinya ingin dimurahkan oleh dunia? Kalau dirinya ingin dimuliakan oleh dunia ini, maka pilihlah Islam sebagai aturan kehidupan yang nanti menjaga dirinya tetap mendapatkan preventif, tindakan preventif menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari dunia yang penuh dengan kezaliman ini. Nah, tetapi kalau perempuan itu memilih untuk mengeksploitasi dirinya, berarti dia memilih sebuah jalan yang curam, yang membahayakan, bahkan nanti bisa berujung kepada sebuah penyesalan. Ya. Insya Allah ya, luar biasa. Berarti tadi kesimpulannya adalah bahwasannya perempuan itu di Islam sangat dimuliakan ya, Kang ya. Bahwasannya dan budaya patriarki itu tidak ada di Islam. Ya. Yeah. Tidak ada di Islam, dan penghormatan yang sesungguhnya itu bukanlah kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang berada di dalam koridor syariat ya Kang ya. Terakhir nih Kang, tadi kan kita udah disebut terakhir. penutupan mungkin nasihat gitu ya. Maksudnya pesan mungkin ini dari semuanya ya. Dari Kang Mida dulu mungkin. Pesan untuk muslimah yang mereka sedang berjuang nih Kang, untuk istiqomah atau yang pengen hijrah gitu dalam menjalankan syariat. Gimana pesan-pesannya Kang? Ya. Bagi seluruh muslimah dimanapun teman-teman berada gitu ya, kita tahu bahwa kita hidup hari ini di era
yang memang sistem ini tidak mendukung ataupun tidak mensupport teman-teman itu untuk taat kepada syariat, tetapi selalu ada option, selalu ada pilihan untuk tetap taat ataukah malah bermaksiat gitu. Nah, ketaatan ini akan berbuah sebuah pahala yang besar di mana jika kita itu taat di dalam sebuah sistem yang mengangkat kita untuk tidak taat. Semakin besar cobaannya, semakin besar halangannya, semakin besar juga insya Allah pahala. Maka tidak ada lain tidak bukan kita hidup di dunia ini hanyalah sebagai sebuah batu loncatan menuju kepada kehidupan akhirat yang kelak kekal nanti di dalamnya. Maka seorang perempuan ada sebuah pilihan bagi dirinya apakah dia akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan itu bagaikan memegang bara api yang panas gitu. Karena ketaatan di dunia ini apalagi dalam sistem kapitalis seperti ini, ketaatan terhadap syariat itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan effort yang besar. Semakin besar effortnya, semakin besar halangan dan cobaannya, maka insya Allah semakin besar juga pahalanya jika seorang perempuan itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hal itu tidak dilakukan, maka nanti akan terjadi banyak penyesalan. Sebagaimana kita tahu, Islam merupakan aturan yang sifatnya preventif, mencegah sesuatu keburukan terjadi. Semakin orang itu taat kepada syariat, semakin hari demi hari ataupun semakin berjalannya waktu, Islam berarti dalam rangka melindungi itu semua. Sehingga pilihan ada di teman-teman semua, apakah akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah bermaksiat dengan konsekuensi terjadi penyesalan dan juga akan terjadi sebuah kesalahan ataupun penyesalan yang tanpa batas lagi di akhirat kelak. Terima kasih. Ambilnya dulu, oke. Ambilnya dulu nih, kayak ambil dia. Spesial nih, bro, spesial. Aduh. Pakarnya dulu. Gimana, Kang Rizal, pesan-pesannya Kang? Oke, mungkin pesan untuk para muslimah sekalian yang sedang berproses, Masya Allah, Karim. ya, Calon yang suami. sedang istiqomah ya, dalam ketaatan. Mungkin kalau saya menyampaikan pesan dengan perspektif saya karena saya sedang menuntut ilmu ya, mungkin lebih ke arah bahwa saya seorang perempuan itu harus belajar, ya harus belajar. Karena dengan belajar, dengan dia menuntut ilmu, ya kan, ini akan menjaga ya kestabilan antara akal dan perasaan. Gitu. Karena kan tadi kita bicarakan bahwasanya perempuan itu dominan perasaan. Sehingga ketika perempuan itu konsisten belajar menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i ya, yang berkaitan dengan syariat, maka ilmu itu akan membimbing akal dan perasaan perempuan itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya ada perempuan yang kemudian tidak mengkaji, tidak belajar, itu nanti perasaan dan akalnya akan didominan dengan kesesatan gitu. Tapi ketika dia belajar, ya, dia menuntut ilmu, sejatinya dia sedang menjaga dan menjadikan akal dan perasaannya sebagai kekuatan bagi diri. Siap. Terakhir dari Kang Ucup, pakarnya nih benar benar spesial. Gimana Kang? Pesan-pesannya kan untuk para muslimah yang sedang berjuang. Insyaallah. Gimana bro? Calon istri. Pada teman-teman muslimah ya sekalian yang sekarang berjuang ya untuk istiqomah, berusaha dalam ketaatan, yang baru hijrah ataupun yang udah lama hijrahnya, yaitu tadi konsisten dalam menjaga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita menjaga apa yang sudah diberikan itu, banyak ganjaran yang akan kita dapatkan nanti. Apalagi terlebih tentang istiqomah dalam hal kebaikan. Nah itu kata Nabi itu kan amalan yang paling dicintai sama Nabi itu amalan yang sedikit tapi terus menerus. Jadi ya apalagi misalnya kalau bagi orang-orang yang misalnya tadi bilang lebih baik dibungkus hatinya dengan kerudung ya misalnya. Tapi secara fisiknya enggak, ya ya hilangkan hal-hal seperti itu tadi sudah dijelaskan. Jadi perbedaan antara fisik dan non fisik. Kalau kita ngerasa misalnya udah pakai kerudung tapi kelakuannya nggak benar, itu kata Nabi itu kan ya
iringilah kesalahan dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan mengurangi ataupun menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Mungkin itu Kang. Baik, Masya Allah, terima kasih Kang Ucup. Dan terakhir juga jazakumullah khair, terima kasih Kang Yuda atas waktunya dan semuanya, ilmunya, segala-galanya. Cukup sekian sobat netizen, sobat jebret ya di pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga dari pembahasan ini membuka cakrawala kita semua dan juga menjadi pandangan bagi perempuan yang sedang menonton, bagi pemerintah, bagi laki-laki yang tidak bertanggung ini laki-lakinya harus ingat nih, Anda ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab lebih. Jadi ya itulah. Jadi cukup sekian. Terakhir kan nanti kita ada jargon setelah salam. Oh, siap, Nanti 1 2 3 jebret ini namanya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 jebret.